Halo anak-anak, kita kembali lagi ya. Hari ini kita akan mempelajari yaitu pembahasan tentang buku 5C, subnya sub 2, PB1, yaitu pentingnya makanan bagi tubuh. Nah, kalian bisa melihat kan tayangan berikut ini yaitu sub 2, sub tema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh dalam pembelajaran 1. Sekarang kita ayo mengamati. Sekarang kamu bisa melihat kan anak-anak iklan A dan iklan B. Nah, di sini iklan A menggunakan media cetak, iklan B menggunakan media elektronik. Apakah kedua iklan tersebut sama, anak-anak? Sekarang mana yang lebih menarik? Dapatkah kamu menemukan perbedaan? Nah, sekarang ayo kita pelajari ini anak-anak ya. Kita mempelajari pentingnya makanan sehat bagi tubuh, yaitu tentang ayo mengamati, yaitu tentang iklan ya. Kemudian di sini tadi iklan tersebut menggunakan media yang berbeda. Jadi iklan tersebut menggunakan media yang berbeda. Yang iklan A tadi termasuk media cetak ya, yaitu seperti koran, majalah, dan surat kabar itu. Sedangkan gambar B itu menggunakan media elektronik. Nah, ini ya, elektronik. Nah, ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari pertama menjelaskan perbedaan ya, perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Sekarang kita bisa membaca percakapan Nina dan Dedi di halaman 38 dan 39. Dan lalu nanti tuliskan 3 perbedaan jenis iklan tersebut. Ini saya bacakan dulu sebentar anak-anak ya untuk percakapannya. Anak-anak bisa melihat halaman 38, ini halaman 38 dan 39. Itu percakapannya ada Nina, Deli. Nina bertanya seperti ini. Dia mengatakan, "Kamu sedang makan apa, Del?" Deli menjawab, "Aku sedang makan vitamin anak." Nina, "Kamu mau?" Nina langsung menjawabnya, "Boleh, terima kasih. Deli, sebenarnya ini vitamin anak yang baru ya? Semalam aku baru mendengar iklannya di radio." Nah, dari percakapan itu tadi termasuk anak-anak bisa menuliskan di sini termasuk iklan media apa di sini, tentunya media apa di situ? Elektronik. Nah, iklan media elektronik di sini ya. Dan terus saya lanjutkan lagi, itu percakapan tersebut itu bisa kamu lakukan ya. Seperti misalkan di situ kamu bisa menuliskan adanya perbedaan jenis iklan yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Jadi setiap siswa menuliskan 3 perbedaan, yaitu perbedaan jenis iklan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Tadi sudah jelaskan, misalnya nomor 1, kamu menggunakan iklan media cetak atau media elektronik. Di sini kamu tuliskan. Nah, di situ. Terus perbedaannya apa? Kalau media cetak itu bagaimana menurut kamu? Kalau media elektronik itu bagaimana menurut kamu? Contohnya televisi. Kalau televisi itu biasanya menarik. Karena apa? Karena televisi itu ada cara memperagakan. Terus bisa melihat langsung tayangannya di televisi. Jadi sangat menarik anak-anak di sini ya. Sedangkan radio itu kelebihannya hanya bisa didengar, terus mungkin ada lagu-lagu sesuai dengan kalimat atau sesuai dengan iklan. Jadi di sini anak-anak bisa membedakan jenis iklan dari media cetak dan iklan media elektronik. Itu anak-anak ya. Terus kemudian setelah menuliskan perbedaan media iklan tersebut, nanti kalian bisa menukar hasil tadi kamu perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, ini ada kolomnya. Kamu nanti menuliskan nomor 1, judul iklannya apa, terus jenis medianya apa, terus alasan memilih iklan itu apa. Jadi kamu bisa menuliskan di sini. Misalkan kamu menuliskan iklan
tentang makanan atau vitamin, seperti yang dikatakan Lenina dan Deli tadi bisa. Terus jenis media apa yang disampaikan di sini? Kalau pertama menurut bacaan tadi media apa anak? Ayo, media elektronik tadi ya, jenisnya media elektronik. Terus alasan memilih iklannya karena menarik, mungkin ya menarik. Terus ada lagu yang menyertai kalimat atau sesuai dengan iklan. Ini itu alasan, misalnya seperti itu. Tuh anak-anak ya. Jadi kamu bisa menuliskan iklan media cetaknya. Terus kalau media elektronik itu bagaimana? Tuh ya. Kemudian kita langsung lagi meneruskan pembelajaran, yaitu tentang ini menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Nah, pertama ini ada mah ya. Jadi sebelum menjelaskan, mungkin sudah memberikan gambaran sebentar bahwa salah satu iklan sering ditampilkan di televisi maupun di koran. Ya. Maupun di koran adalah iklan obat-obatan. Contohnya tadi mungkin obat sariawan. Ya. Anak pernah kan kena sariawan? Nah, itu merupakan salah satu penyakit pada organ pencernaan. Nah, ini akibatnya ini. Terus kemudian ditandai dengan munculnya bercak putih. Ini kamu lihat di tayangan ini, di video ini di mulutnya ini ada bercak putih. Nah, ini termasuk merupakan salah satu penyakit organ pencernaan, yaitu sariawan. Sariawan tandanya bercak putih pada dinding mulut atau gusi yang terasa perih. Ini biasanya ini anak ya. Kemudian sistem pencernaan manusia itu terdiri atas berbagai macam organ di dalam tubuh kita. Jadi sistem tersebut berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang digunakan oleh tubuh yaitu untuk apa? Untuk diri kita yaitu. Namun apabila salah satu organ pencernaan mengalami gangguan, kerja sistem pencernaan pun akan terganggu. Nah, jadi apa saja yang terjadi sistem pencernaan anak-anak dan apa penyebabnya? Nanti kita berikan penjelasan berikut ini. Pertama ya, sekarang menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Pencernaan pertama itu mah. Nah, di sini mah itu merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. Di mah itu merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. Mah biasanya disebabkan oleh apa? Oleh aktivitas lambung, aktivitas asam lambung yang mengikis dinding permukaan lambung karena tidak adanya makanan yang dicerna. Mungkin anak-anak telat makan itu berarti bisa menyebabkan penyakit mah. Karena apa? Di permukaan lambung itu tidak ada yang dicerna. Jadi mah itu juga disebabkan oleh apa? Oleh infeksi bakteri atau efek samping ya. Mungkin penggunaan obat. Nah, ini ditimbulkan apa? Ditimbulkan antara lain pertama, kalau sudah penyakit mah ini sudah termasuk merupakan peradangan yang terjadi pada lambung, yang dirasakan apa? Nah, itu apa? Rasa nyeri ya, rasa perih dan nyeri pada perut. Ini tapi mah itu juga bisa diatasi dengan apa? Itu dengan makan secara teratur anak-anak. Jadi kalau kalian terserang mah, itu berarti merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. Jadi di lambung itu tidak ada makan yang dicerna. Tapi anak-anak harus itu untuk mengatasinya itu dengan cara makan secara teratur. Terus hindari makanan yang pedas dan asam. Nah, itu serta harus mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Jadi tidak sembarangan anak-anak ya. Kalau kalian sudah terkena penyakit mah itu harus berusaha untuk sehat ya. Jadi kamu harus pola makannya. Jadi makan teratur. Terus tidak boleh makan yang pedas-pedas, mungkin yang asam tuh. Terus harus
apa disertai apa? Mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Tuh. Jadi penyakit MA itu diatasi dengan itu tadi, pola makannya tadi, makan yang teratur ya. Supaya ada yang dicerna, ada yang lambung. Kemudian yang kedua ulsus, bukan usus ya tapi ulsus. Ulsus ini serupa dengan MAH. Nah, usus itu merupakan peradangan pada dinding lambung hingga luka. Ya. Usus itu merupakan peradangan pada dinding lambung hingga luka. Nah, di sini penyebabnya ulsus itu adalah peningkatan kadar asam lambung. Terus pola makan yang tidak teratur atau juga bisa terinfeksi bakteri. Nah, di sini ulsus itu mengalami nyeri dan perih pada perut. Nah, untuk mengatasinya yaitu harus makan makanan yang berserat dan bersih. Terus kemudian mengatur pola makan serta mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Nah, makanan berserat itu kan banyak sekali anak-anak ya. Makanan berserat mungkin anak sudah tahu ya, makanan berserat tuh. Jadi untuk mengatasi ulkus itu anak-anak bisa mengatur pola makan dan mengkonsumsi obat yang sesuai anjuran dokter tuh. Kemudian yang ketiga ini adalah macam gangguan organ pencernaan yaitu kolik. Nah, kolik adalah sistem pencernaan yang menyerang usus atau lambung. Jadi kolik itu gangguan yang menyerang usus dan lambung. Nah, penyebabnya apa? Penyebab kolik tadi antara lain infeksi, kualitas makan yang buruk, terus alergi makanan tertentu. Nah, gejalanya apa? Gejalanya yang ditimbulkan kolik tadi yaitu rasa nyeri pada bagian perut bawah. Sama seperti MAH usus tadi bagian perut. Tapi kalau kolik di bagian perut bawah, terus bisa menyebabkan kram dan mual. Nah, penyakit kolik ini bisa diatasi dengan mengonsumsi makanan yang bersih dan meminum obat sesuai resep dokter. Jadi segala sesuatu yang kita makan itu harus bersih anak-anak ya. Jadi kita harus makan yang bersih, jadi tidak sembarangan kita makan. Mungkin pertama menjaga kebersihan tangan. Kalau kita selesai aktivitas harus cuci tangan. Itu anak-anak ya. Karena bisa menempel, kalau kotoran-kotoran pada tangan bisa menempel pada makanan. Jadi intinya kita harus mengkonsumsi makanan yang bersih serta untuk mengatasinya itu dengan minum obat sesuai resep dokter. Yang keempat yaitu macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Yang keempat adalah sariawan. Nah, sariawan ini merupakan gangguan berupa munculnya bercak putih pada dinding mulut dan gusi. Ya, ini seperti gambar terlihat ini. Nih ya, nih. Jadi sariawan itu gangguan berupa munculnya bercak putih pada dinding mulut dan gusi. Nah, ini disebabkan apa, Nana? Disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya luka karena sikat gigi. Mungkin kalian mau nyikat gigi, sikat giginya mungkin kasar kaku ya. Terus kemudian melukai dinding mulut, terus mungkin gusi ya, itu jadi bisa terluka. Jadi luka mungkin karena ada lagi luka gigitan, mungkin kamu makan sesuatu gigit ya, terus terkena dinding mulut ini. Karena ada lagi karena kekurangan vitamin C. Nah, vitamin C atau infeksi oleh bakteri. Nah, sariawan ini menimbulkan rasa perih ya, menimbulkan rasa perih dan tidak nyaman saat kita makan. Nah, penyakit sariawan ini bisa diatasi dengan cara minum obat, yaitu obat sariawan, dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Tuh anak ya.
Jadi kalau kita terkena sariawan, kita cepat-cepat minum obat sariawan dan juga mengkonsumsi vitamin C ya. Tuh vitamin C banyak yang kita gunakan mungkin dari buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk itu ya. Terus selain jeruk apalagi yang mengandung vitamin C itu makanan-makanan yang gak masak mungkin nanas juga itu juga mengandung vitamin C juga. Terus banyak lagi ya mungkin apalagi anggur itu. Jadi anak-anak bisa mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Terus juga obat-obat yang itu obat sariawan, nah itu supaya sariawan cepat sembuh itu anak-anak. Yang kelima yaitu gangguan organ pencernaan yaitu sakit gigi. Nah, sakit gigi itu peradangan saraf gigi anak-anak ya, peradangan saraf gigi hingga membuat gusi menjadi sakit. Nah, peradangan ini disebabkan oleh apa? Yaitu pembusukan gigi. Kemudian infeksi bakteri atau kebersihan gigi yang tidak terjaga. Maksudnya di sini kalau tidak terjaga, anak-anak kalau selesai makan mungkin kalau mau tidur tidak gosok gigi. Nah, itu merupakan kebersihan gigi kurang terjaga itu. Nah, terus penderita itu merasakan itu pusing ya, sakit gigi itu kalau itu merasakannya itu pertama pusing ya, pusing atau demam. Nah, sakit gigi dapat diatasi dengan apa Nana? Yaitu dengan memeriksakannya ke dokter dan meminum obat sesuai anjuran dokter. Itu kamu bisa melihat gambar halaman 41 anak yang merasakan sakit gigi sampai dia itu merem-merem sama seperti meronta-ronta itu ya. Jadi merasakan sakit gigi yang sangat sakit sekali. Nah, itu anak-anak. Nah, ini contohnya ini. Nah, tadi ini sariawan gambar A ini. Gambar B tadi apa? Nah, sekarang kalau sudah kita mengetahui beberapa penyakit yang mengganggu organ pencernaan, sekarang anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, nomor 1, apa perbedaan antara mah dan ulsus? Jelaskan, jawab kamu ya, jawab kamu apa perbedaan antara mah dan ulsus. Tadi sudah diterangkan di depan tadi. Perbedaan antara mah dan ulsus itu pertama, kalau mah itu merupakan peradangan, saya kembalikan lagi, mah itu merupakan peradangan yang terjadi pada lambung, sedangkan ulkus itu merupakan peradangan pada dinding lambung hingga luka. Nah, ini perbedaannya, yang satu peradangan yang terjadi pada lambung, yang ulkus itu peradangan pada dinding lambung. Ada dindingnya, dinding lambung hingga luka, itu perbedaannya ya. Kemudian anak-anak untuk nomor 2 lengkapi tabel berikut. Nah, sekarang ini ada gangguan. Nomor 1 kolik. Kolik itu penyebabnya apa, gejalanya apa, dan cara mengatasinya bagaimana. Tadi di depan sudah dijelaskan sama Memani, yaitu kalau kolis itu penyebabnya tuh antara lain itu infeksi, terus kualitas makan yang buruk, itu penyebabnya ya. Nah, gejalanya bagaimana gejalanya? Yaitu rasa nyeri pada bagian perut bawah, kemudian kram, terus mual. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus apa? Mengonsumsi makanan yang bersih. Mengkonsumsi makanan yang bersih ya. Terus minum obat sesuai dokter. Itu cara mengatasinya. Sekarang sariawan, saya ulangi lagi. Sekarang penyebab sariawan itu apa? Penyebab sariawan itu banyak sekali anak-anak ya. Yang pertama karena sikat gigi, terus luka karena tergigit, terus kurang vitamin C atau infeksi oleh bakteri. Itu penyebabnya. Gejalanya itu biasanya rasa nyeri. Jadi kalau kena sariawan mungkin kamu tidak merasakan enak kalau makan. Jadi ketika makan pasti merasakan perih dan tidak nyaman ya saat kita makan. Jadi ya
makanya nggak bisa seperti yang tidak kena sariawan itu ya anak ya. Nah, penyakit ini cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi sariawan yaitu dengan cara minum obat sariawan. Nah, jadi gini cara mengatasinya di sini yaitu sariawan, cara mengatasinya itu minum obat sariawan dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Nah, tadi sudah disebutkan contohnya seperti jeruk itu ya, lemon itu termasuk vitamin C. Terus sekarang tentang ini gangguan sakit gigi. Nah, sakit gigi ini adalah peradangan saraf, itu peradangan saraf gigi dan dapat membuat gusi sakit. Nah, itu ya. Jadi sakit gigi itu peradangan saraf gigi yang membuat gigi atau membuat gusi sakit. Nah, penyebab gejalanya apa di sini? Nah, ini gejalanya sakit gigi itu ya, pertama pembusukan gigi, terus infeksi apa? Infeksi bakteri atau kebersihan gigi yang tidak terjaga. Nah, itu gejalanya itu. Kebanyakan kalau anak mungkin makan permen, coklat, atau setelah makan malam terus kamu mau tidur tidak gosok gigi, akhirnya bisa menimbulkan gejala sakit gigi anak-anak ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana di situ? Nah, itu penyebabnya, gejalanya tadi sudah ada gejalanya biasanya pusing, nyeri, demam. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan cara memeriksakan ke dokter gigi ya, terus minum obat yang dianjurkan oleh dokter itu untuk mengatasi sakit gigi. Dan ulkus ini penyebabnya yaitu adanya peningkatan kadar asam lambung tuh. Jadi ulkus itu penyebabnya adalah peningkatan kadar asam lambung, kemudian pola makan yang tidak teratur atau infeksi bakteri. Nah, gejalanya anak-anak, gejalanya biasanya mengalami nyeri ya. Gejalanya itu nyeri, terus nyeri dan perih pada perut. Itu mengalami seperti itu. Terus cara mengatasinya yaitu harus makan makanan yang bersih atau makanan yang berserat dan bersih. Kemudian mengatur pola makan serta mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Yang kelima, saya bahas bola ya, untuk nomor 5 saya bahas juga MAH. Nah, MAH ini penyebabnya apa? MAH itu penyebabnya adalah yang berikut. MAH ini merupakan peradangan yang terjadi pada lambung ya kan. MAH itu peradangan yang terjadi pada lambung. Penyebabnya apa? Penyebabnya infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat biasanya itu. Terus gejala yang ditimbulkan yaitu rasa nyeri ya pada perut, pasti itu perih dan nyeri itu yang dirasakan oleh penyebab MAH yang tadi. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Ya, hindari makan yang asam dan pedas. Terus makan secara teratur. Kemudian mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Itu anak-anak ya. Itu yang ketiga, ini apakah kamu pernah sakit gigi? Kalau kamu pernah sakit gigi ya kamu jawab pernah. Terus apa penyebab sakit gigi? Nah, mungkin kamu penyebabnya makan permen, saya suka makan coklat. Nah, mungkin seperti itu ya penyebabnya sakit gigi. Terus setelah itu kalau mau tidur tidak gosok gigi. Nah, itu bisa menyebabkan sakit gigi. Sekarang nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar A tadi. Gambar A tadi termasuk apa ini? Sariawan kamu disuruh tuliskan penyebab penyakit tersebut dan cara mencegahnya. Otomatis memang sudah menjelaskan tadi. Gambar A ini termasuk gambar apa?
sariawan. Jadi sariawan itu timbul bercak putih pada dinding mulut. Nah, ini termasuk penyebabnya adalah karena apa? Tadi penyebabnya apa? Kurang mengkonsumsi, kurang vitamin C. Kemudian karena luka karena sikat gigi, terus mungkin karena tergigit, mungkin karena bakteri. Ini adalah penyebab sakit sariawan ya. Kemudian yang B, ini gambar B, kalau pegang-pegang perut berarti dia apa? Mengalami seperti sakit perut, mungkin MAH ya, karena dalam lambung tidak ada yang cerna akan terjadi peradangan yang terjadi pada lambung. Jadi tidak ada yang cerna, akhirnya dia merasakan sakit perut, mual ini. Cara mencegahnya kan banyak sekali, bisa kamu berikan contohnya. Cara mengatasinya itu harus makan secara teratur, terus hindari makanan yang pedas dan asam. Jadi itu untuk mengatasi gejala-gejala sakit perut ini ya. Jadi anak-anak biasanya suka makan pedas, sekarang agak dihindari ya. Kemudian ini ayo berlatih, kita bahas sekali lagi ya. Kita bahas tuliskan ini ada lagi, tadi sudah selesai. Tuliskan 3 contoh iklan berdasarkan jenis media yang digunakan beserta kalimat khas iklan tersebut. Misalkan kamu menuliskan iklan dalam media elektronik, mungkin kamu bisa menuliskan tulisan-tulisan yang terdapat dalam iklan tadi. Jadi 3 contoh iklan berdasarkan jenis media, yaitu pertama iklan media elektronik dan iklan media cetak. Kalau media cetak itu terdiri dari apa? Koran, majalah, dan surat kabar. Sedangkan elektronik yaitu televisi dan radio. Kemudian nomor 2, apa saja hal menarik yang terdapat dalam iklan media cetak? Biasanya gambar. Kalau media cetak itu gambar, mungkin tulisan yang menarik, mungkin kalimat persuasifnya itu mengajak ya. Terus nomor 3, apa saja contoh gangguan pada organ pencernaan? Contoh organ pencernaan tadi yang sudah disebutkan ada 5 kan anak-anak. Pertama tadi apa? MAH, terus ulkus, kolik, sariawan, dan sakit gigi. Itu termasuk contoh gangguan pada organ pencernaan. Kemudian yang keempat, apa perbedaan antara ulkus dan kolik? Tadi sudah disebutkan ya anak ya. Kalau ulkus itu merupakan peradangan pada dinding lambung. Kalau ulkus itu peradangan pada dinding lambung. Sedangkan kolik gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus atau lambung, itu perbedaannya. Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi penyakit MAH? Caranya mengatasi penyakit MAH itu harus apa? Harus makan secara teratur, terus menghindari makanan yang pedas dan asam, kemudian mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Demikian anak-anak untuk pembahasan tema ya 5C sub tema 2, PP-nya PP1. Demikian. Semoga pembahasan tematik untuk sub 1 ini, maksudnya Memnani ini sub tema 2 PP1 itu ya. Jadi semoga bisa menjadi penjelasan yang sesuai dengan pembelajaran tema ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.